Sesi pertama sidang BPPKI dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Beberapa anggota BPPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan atau blueprint negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul negara di hadapan sidang pleno BPPKI. Isinya antara lain rumusan lisan atau pidato dari Muhammad Yamin. 1. Peribangsaan, 2. Perikemanusiaan, 3. Periketuhanan, 4. Perikerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Selain usulan lisan, Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara yang antara lain isi rumusan tertulis tersebut adalah 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Mr. Muhammad Yamin tersebut berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematik dengan yang dipresentasikan secara lisan. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Soepomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya, yaitu sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, selain Mr. Muhammad Yamin dan Dr. Soepomo, beberapa anggota BPPKI juga menyampaikan usulan dasar negara. Di antaranya adalah Ir Soekarno. Usulan Ir Soekarno tidak hanya satu melainkan 3 buah usulan calon dasar negara, yaitu 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Ir Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila yang berarti 5 dasar pada rumusannya antara saran seorang ahli bahasa Mr. Muhammad Yamin dan yang duduk di sebelahnya. Oleh karena itu, rumusan Ir Soekarno tersebut adalah rumusan Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut Ir Soekarno, Pancasila itu dapat diperas menjadi Trisila, di mana isi dari Trisila tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokratis, 3. Ketuhanan. Kemudian Trisila tersebut dapat diperas lagi menjadi Ekasila yang pada intinya adalah 1. Gotong royong. Dengan demikian, maka tanggal 1 Juni 1945 juga dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila dan sekaligus penutup usulan atau blueprint negara Indonesia pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni 1945 ini. Sidang PPKI 1 dan 2 sebagai berikut. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.
Djokovic Jumbi Inkai adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPIPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Badan ini dibentuk sebelum MPR ada. Sidang 18 Agustus 1945. 1. Mengesahkan UUD 1945. 2. Memilih dan mengangkat Ir Soekarno sebagai presiden dan Dr. Soeharto sebagai wakil presiden. 3. Tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuk MPR dan DPR. Sidang 19 Agustus 1945. BPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. 1. Membentuk 12 kementerian dan menteri negara. 2. Membentukan pemerintahan daerah. Berikut ini adalah 8 wilayah hasil sidang BPKI. 1. Sumatera. 2. Jawa Barat. 3. Jawa Tengah. 4. Jawa Timur. 5. Sunda Keil atau Nusa Tenggara. 6. Maluku. 7. Sulawesi. 8. Borneo atau Kalimantan. Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang, 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 2 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.